Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang materi pubertas. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Nah, ayo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Bu Salma ingin bertanya, kalian kelas berapa sih? Terus, berapa usia kalian? Nah, kenapa sih Bu Salma mengajukan pertanyaan tentang usia kepada kalian? Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui usia kalian itu berada di tahap perkembangan mana sih? Anak-anak atau remaja? Coba jawab. Apakah kamu pernah memperhatikan teman atau saudaramu yang biasanya selalu baik dan menyenangkan, tapi pada hari itu selalu marah-marah hanya karena masalah kecil? Atau kamu sendiri pernah merasakannya? Nah, jangan khawatir, Bu Salma juga pernah merasakannya. Nah, jadi hari ini kamu akan mempelajari tentang pubertas. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk kalian dapat mengetahui apa sih pengertian dari pubertas. Yang kedua, kalian mengetahui ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, kalian bisa menyikapi bagaimana kalau misalkan kalian mengalami masa pubertas. Apa sih pengertian dari pubertas? Jadi, adik-adik, pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pubertas ini juga di mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, kenapa sih pubertas ini bisa terjadi? Pubertas ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon yang berpengaruh terhadap organ reproduksi. Nah, menurut kalian kapan sih pubertas itu terjadi? Nah, kata pubertas ini sama seperti masa akil balik atau masa remaja. Jadi, coba kalian perhatikan gambar di sini ada beberapa tahapan ya. Ada balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk pubertas sendiri ini tadi kan pengertiannya adalah di mana masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, maka dari itu pubertas dilakukan pada masa remaja, yaitu pada usia kira-kira saat kalian 11 atau 21 tahun. Tapi terjadinya pubertas itu biasanya paling awal terjadi pada perempuan itu pada usia 8 tahun atau sampai 13 tahun. Sementara untuk laki-laki 9 sampai 14 tahun. Nah, biasanya jika kamu sudah berada di masa pubertas, kamu akan mengalami dua perubahan, yaitu perubahan yang dapat terlihat dari luar dan tidak terlihat dari luar. Nah, perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan fisik dan psikologi. Yuk, sekarang kita bahas tentang perubahan ini ya. Ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Nah, pertama kita akan bahas tentang perubahan psikologis. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Biasanya, satu, emosi tidak stabil, lalu rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, mulai mencari jati diri. Contohnya, kalian suka apa? Terus, apa sih yang kalian inginkan? Lalu, selanjutnya, kalian tertarik pada lawan jenis. Nah, terus kalian tidak ingin tergantung oleh orang tua. Jadi kalian ingin mandiri. Itu termasuk contoh dari ciri-ciri perubahan psikologis.
Nah, setelah itu kita akan bahas tentang perubahan utama atau primer. Ini adalah hal yang pasti terjadi, baik itu bagi perempuan atau laki-laki. Untuk perempuan mengalami menstruasi atau haid, yaitu keluar darah dari alat kelamin perempuan. Nah, yang kedua adalah jika laki-laki mengalami mimpi basah. Biasanya mimpi basah ini ditandai dengan di saat kalian tidur, kalian bermimpi tentang sesuatu yang merangsang lalu membuat sperma yang ada di dalam organ reproduksi kalian keluar. Nah, itu untuk laki-laki. Nah, biasanya untuk perubahan primer ini yang tahu itu hanya diri kalian sendiri, tidak bisa terlihat dari luar. Sementara jika perubahan fisik atau sekunder itu dapat dilihat dari luar. Kalau ciri dari perempuan, pinggul membesar, lalu kulit berminyak, mulai muncul jerawat, payudara mulai terbentuk, terus tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan, lalu suara terdengar lembut dan melengking. Nah, sementara untuk perubahan fisik bagi laki-laki adalah dada terlihat bidang, tubuh jakun, kumis, dan jenggot, suara menjadi lebih besar, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, lalu munculnya jerawat. Jadi kalau misalkan kalian yang sudah mengalami fase-fase itu di mana perubahan dari bentuk fisik kalian, jangan takut karena itu adalah sesuatu yang sangat normal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap yang harus dilakukan jika kamu mengalami pubertas. Nah, jika kamu beragama Islam, maka kamu harus melaksanakan kewajiban mandi wajib setelah selesai menstruasi atau haid bagi perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Baca dengan teliti ya. Nah, anak-anak, pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami fase pubertas ini. Nah, pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah satu, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kalian juga harus mencari informasi tentang pubertas, dan ini adalah informasi yang tidak tabu dan kalian bisa mempelajarinya. Tapi kalian harus bertanya kepada orang-orang yang kalian percayai, contohnya orang tua kalian. Yang ketiga, kalian harus selalu bersikap positif dan selalu melakukan hal positif. Nah, biasanya di masa pubertas ini atau masa remaja, kalian harus lebih melaksanakan kegiatan positif yang kalian sukai dan bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya kalian disarankan untuk membaca buku pengetahuan yang banyak. Itu termasuk salah satu kegiatan positif. Lalu ini yang tidak kalah penting yaitu pilih teman dan pergaulan yang baik. Nah, di masa-masa sekarang kalian sendiri yang menentukan apakah kalian akan berjuang untuk masa depan kalian atau kalian akan merusak masa depan kalian. Jadi pergaulan itu nomor satu ya, harus jaga pergaulan. Selanjutnya adalah kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, di sini kalian harus sudah mengetahui apa sih yang ingin kalian lakukan, apa yang kalian sukai. Dan selama itu hal yang positif, kalian harus melaksanakannya. Apalagi kalau misalkan hobi yang kalian sukai, kalian melaksanakan kegiatan positif dengan hati yang bahagia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.